9. Pertama, sunat hay'ah, sunat yang biasa. Apabila tertinggal tidak disunatkan sujud sahwi. Pertama, mengangkat tangan supaya ikut sunat hay'ahnya. Ujung jari-jari ini setentangan dengan bahu. Kemudian yang kedua, melipat tangan, yaitu di bawah, di atas pusat, di bawah dada, pegang pergelangan tangan. Dua, yang ketiga, memandang tempat kiblat. Satu, angkat tangan. Dua, lipat tangan dan memegang pergelangan tangan. Tiga, memandang kepada kiblat. Keempat, membaca a'udzu, membaca doa iftitah. Kelima, membaca a'udzu ketika membaca surah Al-Fatihah, bukan surah Al-Fatihah. Maksudnya bukan qul huwallahu ahad. Surah Al-Fatihah, membaca a'udzu ketika membaca surah Al-Fatihah. 5, 6, menyaringkan ataupun mencakap amin dalam sholat. Kalau dia sholat yang dinyaringkan seperti maghrib, isya, subuh, kita ikut juga perempuan, tetapi tidak kedengaran amin, sekadar begitu saja. 6, 7, membaca surah selepas membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. 8, menyaringkan suara pada solat maghrib, isya, subuh. 9, membaca takbiratul intiqal bila ruku. Allahu Akbar. Baca takbiratul intiqal 9. Di waktu ruku ada 2 sunat hay'ah. Kenapa begini? Waktu berdiri 9 sudah kita uraikan. Waktu ruku ada 2, yaitu memegang lutut. Sudah saya uraikan begitu hadisnya. Memegang lutut, kemudian membaca tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi 9 tali campur 2, 11. Ketika bangun dari ruku, sunat hay'ahnya 1, yaitu mencakap sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan tuh sudah tadi kita sebutkan. Angkat tangan sunat hay'ah ketika takbiratul ihram, ketika pergi ruku, bangun dari ruku, bangun dari tahiyat awal, ada 6. Jadi sekarang sudah kita uraikan 12 sunat hay'ah. Sunat hay'ah ini dalam solat itu ada 18. Jadi supaya bertambah pahala solat kita ini, solat kita 5 waktu, solat sunat kita mau hafal ini yang 18. Itu yang saya terangkan tadi. Baru 12, yaitu ketika iktidal. Nanti akan rukunnya sudah saya terangkan. Waktu rukun tadi 5, yaitu sudah 5. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga membaca pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga memandang ketiga berdiri bagi orang sanggup, keempat membaca surah Al-Fatihah, kelima rukuk serta tumaknina, keenam iktidal serta tumaknina. Saya sudah terangkan rukunnya, sudah saya terangkan 6. Sunat hay'ah baru 12. Sunat abad belum ada.
sebab sunat abaat ini 4 saja. Bila tertinggal disunatkan kita sujud sahwi, yaitu membaca tahiyat awal, membaca doa kunut, membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat awal, membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Jadi itu sunat abaat. Okey, ada soalan, kita mau pergi makhraj huruf. Ada soalan? Tiada? Dapatkah itu kawan yang saya cakap tu? Dapat? Mau dihafal itu? Mau dihafal Sunat. Ustazah. Ya. Ruku di dalam solat tu kan ada rukun, yaitu 13. Kemudian ada sunat abaat 4, ada sunat hai'ah 18. Itu sudah kita terangkan 12. Jadi akan kita sambung lagi minggu depan insyaAllah. Bila kita mengaji ini sunat, mengetahui mana panjang mana pendek itu fardu ain. Ya, baca Quran dulu sunat. Bila sedang kau baca, wajib ada panjang pendek. Sudah saya terangkan yang lepas. Matoro, hujan, matoro, kasih panjang itu tuh, lapangan terbang, matoro, lapangan terbang, matoro, hujan, kolbi, hati, kalbi, anjing, jauh-jauh bisa dia. Okey. Sekarang ini yang limpas, kita sudah uraikan makhraj huruf. Makhraj huruf, makhraj tempat keluar huruf yang sudah kita uraikan daripada bibir. Sebut berapa huruf yang keluar dari bibir, sebut 2 Maya. Mim sama waw. Okey, 2 lagi apa Rupiah? Suaramu, suara. Fa dengan ba. Okey. Sekarang itu tempat keluar. Sekarang sifat dia. Elemen napas. Sebab kalau kita tidak buat elemen napas, kita bingung nanti. Sebab yang elemen napas yang 28 ini ada di napas. Kemudian elemen suara yang 28 itu juga ada di suara. Kemudian pangkal lidah ada juga yang 28 tu. Tapi dia bagi-bagilah. Jadi elemen napas ada namanya hamas, ada namanya jahar. Apa itu hamas? Huruf yang ada udara keluar. Apa itu jahar? Huruf yang tidak ada udara keluar. Seperti wa, wi, u, au. Tiada nafas keluar. Maka itu jahar. Ingat itu ya. Sebab kalau kita mengaji mesti kita sebut dia punya sifat. Bukan kita sebut, tapi kita tahu dia sifat dia. Ini ada udara keluar. Jadi kalau 4 yang kamu uraikan ini, satu ke hamas, yaitu fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af. Ada udara keluar kan? Fa, fi, fu, af. Buat begini. Tahu ada udara keluar atau tidak. Fa, fi, fu, af. Bila sebut dia mesti ada keluar udara. Jangan siok-siok jadi pi dia. Mesti ada udara keluar. Kalau dia ada udara keluar tidak sesuai dengan sifat dia. Cukuplah yang limpas-limpas asal berbunyi pi jadilah. Sekarang kita pastikan ada udara keluar. Jadi pasal ada udara keluar itu namanya hamas. Jadi huruf yang
empat ini satu saja pergi hamas, yang tiga lagi jangan, tiada udara keluar. Seperti mami muam, tiada udara keluar. Mami muam. Oh, babi buab, tiada udara Babi keluar. buab. Maka sifat dia jahar. Jahar. Elemen suara. Elemen suara. Di suara namanya sidda, yaitu berek mati. Ibaratnya bawa kereta, berek mati. Memang tiada tangguh, terus berek. Apa huruf dia? Ajit potin bakat. Huruf kolkolah itu ditambah huruf hamzah, huruf kaf, ta. Itulah namanya syiddah. Contoh ini seperti syadidul iqob. Tiada. Maksudnya terus berek mati. La yubashirun, ini huruf qalqalah. Kalau saya belajar, saya tengok pun di video, saya tengok pun di buku, dia tidak, saya dengar juga daripada Ustaz Tirmisika, bahwa huruf qalqalah itu tidak boleh dipengaruhi baris sebelum dan sesudah dia. Jadi seperti surah Yasin itu, kalau kita cakap la yubsirun, itu dipengaruhi baris sebelum dia. Jadi dia tidak boleh dipengaruhi semua huruf qalqalah. La yubsirun, bukan la yubu. Karena apa? Baitul qalqalah. Jadi dikasih tidak boleh dipengaruhi. Saya pun, kalau saya mengaji, saya pun belajar juga kawan. Saya belajar setiap minggu, belajar tajwid, belajar makhraj. Saya pun, jangan pikir saya tiada salah, banyak saya punya salah. Tetapi itulah yang dikasih baiki itu. Jadi dari dia juga lah saya tahu. Bila saya membaca, selama ini saya tidak peduli. Jadi, kau punya qalqalah itu dipengaruhi baris sebelumnya, katanya. Tiada boleh itu dipengaruhi baris. Dia tetap berdiri jadi qalqalah, katanya. La yubsirun, begitu juga huruf-huruf yang lain. Semualah huruf qalqalah itu ya. Elemen suara. 1 siddah. 2 tawassut. Tawassut ini antara rohuah dengan siddah, antara lentur dengan tidak. Jadi seperti kalau kita cakap yang lamun, itu siddah. Jadi macam mana? Yang lamun ada lembut sikit. Yang lamun itulah dia punya sifat. Seperti kalau kita cakap yastahziun, itu masuk siddah. Jadi macam mana? Yastahziun, tidak putus Pak, disambung ke huruf lain. Yastahziun, itu namanya tawassut. Tawassut ya. Ini semua, kalau saya tengok di YouTube pun, semua orang sudah belajar sifat huruf. Macam banyaklah saya tengok di situ. Jadi jangan kita tidak ikut, mesti ikut. Ya. Jadi macam mana ikut? Mau dihafal? Mana tawassut? Mana hafal yang sedikit. Jadi yang tinggal itu rohuah lah yang saya cakap tu. Lentur. Yastahziun, bukan yastahziun, tidak. Jadi itu namanya ada suara mengalir
seperti dia punya apa oh, rohwah lah. Kalau apa jangan break mati, mesti tiada membreak, kasih alirkan itu huruf suara yang mengalir. Kesimpulannya sambung dari huruf ke huruf, jangan putus. Dan itulah rohwah. Elemen pangkal lidah itu nanti lagi dulu, hafal dulu ini baru kita pindah. Kalau belum hafal tidak pindah. Nanti satu mana sifat fa di elemen napas, satu-satu kali saya tanya. Kamu cakap, bila kamu betul, maka baru saya pindahkan elemen pangkal lidah. Pangkal lidah ini huruf-huruf istiqna itu. Oke, itu sifat huruf. Tajwid kita akan baca sendiri, diuraikan tajwid di sini. Oke, sekarang kita buka Al-Quran, manual kah, mau buka kah, mana-mana saja.